Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Pimelpa. Di sini kita akan membahas fenomena yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian pernah nggak sih mendengar kata-kata belajar yang rajin ya biar gampang dapat cari kerjanya? Atau kalian sedang berada di fase yang memikirkan nanti setelah lulus kuliah aku kerja di mana ya? Jumlah kelulusan terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia, tapi tempat lapangan kerja tidak meningkat sesuai perkembangannya banyaknya sarjana. Di sini saya tidak sendirian. Kita akan ditemani oleh bintang tamu kita yang akan membahas tentang banyaknya sarjana yang menganggur di sekarang. Oke, Kak Intan, boleh masuk? Halo, Halo Kakak, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? perkenalkan nama saya Intan Kematasari. Saya biasa dipanggil Intan. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan kakaknya sekarang apa ya? Saya kan baru selesai tamat kuliah. Jadi saya sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan sih. Karena tapi saya sudah mencoba untuk melamar pekerjaan di berbagai tempat. Semoga saya keterima ya. Ya semoga kakaknya keterima ya Ya. secepatnya. Kalau kita lihat sekarang nih fenomena sarjana menganggur kan cukup sering diperbincangkan. Menurut kakak, sebenarnya seperti apa sih kondisi yang terjadi saat ini tuh? Fenomena yang menganggur saat ini tuh saya rasa sekarang cukup nyata ya di kehidupan kita sekarang ini, karena banyaknya orang yang lulusan kuliah tapi masih banyak yang menganggur gitu. Jadi keadaan sekarang itu sangat nyata terjadinya di lingkungan kita. Berarti memiliki gelar sarjana tuh belum menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan ya kak ya? Ya, belum tentu, karena gelar sarjana itu hanya bekal untuk kita di dalam dunia pekerjaan gitu. Menarik sekali nih. Jadi ternyata masalahnya tidak sesederhana kalau kuliah langsung kerja. Nah, kalau begitu apa saja sih Kak faktor yang menyebabkan sarjana itu masih banyak yang menganggur? Faktor yang membuat sarjana menganggur itu yang pertama karena perbedaan jurusan perkuliahan ya dengan lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Contohnya, jurusan saya ilmu komunikasi nih. Ya. Terus saya melamar pekerjaan di dunia eh, masak-masak gitu, di dunia tentang makanan gitu, kan nggak sesuai dengan jurusan yang saya ambil di perkuliahan. Jadi juga minimnya saya untuk keterima di lowongan pekerjaan tersebut itu sedikit gitu. Nggak sesuai bidang lah gitu ya Kak ya. Terus yang kedua juga sekarang Gen Z ini nih banyak pemilih gitu, kayak nggak mau bekerja yang dari nol, karena Gen Z ini gengsi memulai, kayak misalnya contohnya melamar pekerjaan sebagai resepsionis, kayak OB, itu kan kayak yang dari bawah gitu. Jadi Gen Z ini banyak yang kayak nggak mau gitu dengan pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu, kayak maunya langsung yang di PT-PT, kayak mau yang langsung gaji besar gitu, padahal kan nggak salah gitu kita mencoba dari hal-hal yang kecil gitu. Sebenarnya Gen Z ini gengsian ya Kak, malu-malu untuk mulai dari bawah, dia tuh pengen langsung yang ke atas langsung tinggi gitu ya Kak ya. Betul, karena bagi orang tuh kayak mungkin gengsi, kayak nanti ditanya temen-temen gitu kan, nah, kamu kerja di mana? Nah, saya kerjanya di resepsionis. Mungkin Gen Z itu lebih banyak malunya gitu, banyak mempertimbangkan pekerjaan. Jadi ya gitulah, kayak milih-milih pekerjaan juga susah kan, lowongan juga nggak banyak sekarang gitu. Oke, so menurut kakaknya nih, pengalaman pekerjaan tuh penting nggak sih Kak? Soalnya kan beberapa perusahaan tuh mintanya yang udah berpengalaman ya Kak ya. Pengalaman pekerjaan itu menurut saya sangat penting sih di dunia pekerjaan, karena misalnya kayak kita nih, saya kan fresh graduate gitu, Iya. baru tamatan kuliah, kayak saya belum banyak pengalaman.
Sedangkan kantor-kantor atau di tempat lowongan pekerjaan itu banyaknya yang lebih mengutamakan yang sudah berpengalaman gitu. Jadi kita sebagai fresh graduate ini kayak minim juga gitu untuk keterima kerja, karena kan kita saat kuliah fokus kita bukan di pekerjaan gitu ya, Iya. kayak kita lebih fokus ke aktif kuliah, terus kayak organisasi. Jadi ya susah juga karena belum ada pengalaman pekerjaan. Jadi bagi saya pengalaman pekerjaan itu sekarang sangat penting sih. Ya mungkin perusahaan tuh malas yang harus ada pengalamannya karena orang tuh malas ya Kak untuk ngajarin kita dari nol mungkin ya Kak ya. Iya, karena susah juga kan, kayak susah beradaptasinya gitu. Kalau misalkan yang udah berpengalaman, kayak mungkin dikasih tahu 1, 2, 3 langsung bisa mereka gitu. Beda dengan yang kayak belum ada pengalaman fresh graduate. Oke. Kalau menurut Kakak relasi itu penting nggak sih? Soalnya kan sekarang perusahaan nih banyak kayak ngelamar pekerjaan. Itu terus ditanya, kamu ada kenal orang dalam? Kayak kayak gitu Kak. Relasi itu menurut saya juga sangat penting ya, karena dengan relasi itu kita bisa mengetahui lowongan-lowongan pekerjaan yang ada saat ini gitu. Terus kayak ya pokoknya relasi itu sangat penting sih menurut saya. Dengan contohnya kita bisa dengan berorganisasi, atau kita dekat dengan dosen, atau lebih banyak pergaulan di luar kampus gitu. Jadi kita bisa mengetahui kayak ini ada lowongan pekerjaan nih gitu. Jadi relasi itu menurut saya sangat penting sih, karena dari situ kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang pekerjaan. Oke, kalau dilihat dari berbagai penyebabnya tadi, itu terus muncul kan Kak di pikiran kita, apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa agar lebih siap untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut itu? Menurut saya mahasiswa sekarang nih hanya perlu aktif untuk fokus dengan pengembangan diri mereka ke dunia pekerjaan, tentang dunia pekerjaan gitu, kayak Kayak meningkatkan keterampilan gitu ya Kak. dengan meningkatkan keterampilannya, kayak contohnya skill editingnya gitu, kayak harus dikuasai lagi. Terus misalnya lagi kayak public speaking itu sangat perlu tuh, kayak kita harus berani berbicara kepada orang lain. Terus juga misalkan kita harus mengembangkan skill kita buat marketing digital, itu sangat perlu juga. Kayak misalkan dari pengembangan pengalaman kita itu, jadi kita juga bisa untuk mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah gitu loh. Oke, berarti mahasiswa tuh harus aktif ya Kak untuk mencari pengalamannya. Ya, Menurut Kakak nih, kayak mana sih cara menghilangkan gengsi lulusan sarjana nih supaya nggak malu loh bekerja dari nol, kayak jadi resepsionis, jadi OB. caranya untuk itu tuh menurut saya kayak nggak ada ya salahnya kita mencoba gitu sebagai mahasiswa yang baru tamat gitu, karena selagi kerjanya halal ya untuk apa gitu kan tidak mencoba, kecuali kita kayak pekerjaan yang kayak mencopet atau apa gitu kan beda. Kalau misalkan selagi walaupun gaji nggak seberapa, walaupun pekerjaannya itu kecil, tapi itu kan bisa menambah pengalaman kita di dunia pekerjaan. Kayak misalnya setelah kita bisa menjadi resepsionis, terus kita kan di sana kita bisa menambah relasi nih gitu. Kita bisa naik ke jenjang yang lebih atas mungkin gitu. Jadi nggak ada sih salahnya daripada kita menganggur gitu kan, juga kita nggak ada penghasilan, kita ya nggak ada pengalaman. Jadi nggak ada nih salahnya untuk Gen Z untuk mencoba dunia pekerjaan yang dari nol. Dengan kita mencoba itu tuh berarti kita juga menambah relasi kita kan Kak Ya, ya. betul, menambah relasi seperti yang saya bilang tadi, misalnya kayak kita setelah jadi resepsionis, kita menambah relasi, ada kawan gitu kan, kayak ada nih lowongan menjadi manajer misalnya. Jadi kita dari sana juga bisa
berkembang untuk ke dunia pekerjaan ke atasnya gitu. Sebelum kita tutup podcast ini nih, mungkin ada pesan kakak untuk mahasiswanya supaya tidak merasa cemas terhadap fenomena yang dimana banyak yang sarjana menganggur ini, Kak. Menurut saya mahasiswa nih merasa takut itu wajar ya, kayak dengar-dengar berita kayak mahasiswa yang tamat belum mendapatkan pekerjaan gitu, kayak rasa khawatir tuh mungkin pasti ada di diri mahasiswa gitu. Tapi kita jangan khawatir karena dengan pengembangan diri, dengan kita berani mencoba, itu kita akan lebih mudah gitu mendapatkan pekerjaan ya gitu. Oke, saya setuju sekali nih dengan kakaknya. Jadi fokusnya bukan hanya mengejar ijazah, tetapi juga membangun kompetensi dan pengalaman. Karena di dunia kerja itu IPK yang tinggi itu aja nggak cukup. Oke, terima kasih kakaknya. Baik teman-teman, diskusi kali ini kita tuh dapat menyimpulkan bahwa fenomena banyak sarjana itu masih menganggur tuh disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi kita tuh nggak usah cemas, takut menganggur. Yang penting kita tuh harus bisa mengembangkan diri kita, membangun relasi, tidak gengsian. Dengan kayak gitu kita bisa loh ke dunia kerja yang lebih baik. Sekian dari podcast kali ini.